Bu Mutami Matul mau menyampaikan apa topiknya? Nggih. Mau menyampaikan topik apa? Pengenalan fitur atau? Saya tentang pemanfaatan edugame, Pak. Oh, itu gamenya. Pemanfaatan nggih, Kalau Bu edugamenya. Rosida tentang apanya? CCTV itu? Kak Rosi moderator, Pak. Oh, moderator ya. Bu Linda tentang apa? Tentang Itu. belajar ruang angkasa, Pak. Oh, yang ruang angkasa. Pak Adi? Mas Adi? Dian, Pak. Oh, lagi ini belanja. Cek. Iya. Jam 7 ini ada ini webinar mahasiswa PPG tentang ini apa? Telah proposal PTK itu loh. Ini tak tunda sebentar. Sibuk sekali suhu badan. Jam 7 juga ada refleksi ini di kelurahan undangan refleksi 5 hari pertempuran Semarang itu jamnya bersamaan. Saya mau pakai HP. Mudah-mudahan sinyalnya nggak hilang. Amin. Untung nggak barengan RT-nan ya Pak Jo ya. Iya bareng ini rapatnya di kelurahan Mas. Rapat. Jam 7 juga ada 3 agenda yang sama, 2 virtual, 1 offline. Tadi sore baru ini simulasi UBKD yang gantinya UN itu loh. AKM itu assessment. Simulasi skala. Oh itu. Barang itu ada itu. Satu room itu Pak Mudakir itu. Tadi juga sama itu Pak. Iya saya tadi sudah dengan ini guru-guru sampai sore kan. Persiapan. Di jam berapa setengah 19.20 ya. Mulai aja nanti ya Mbak. Serta pelatihan saya ikut ini share ke grup-grup pelatihan menulis. Ya kebanyakan pada tanya sertifikat Mas. Betul Pak. Iya. Iya Pak, sama Pak. Teman-teman saya juga gitu. Ya kalau bisa kerjasama dengan ini atau dengan owner, dengan mungkin kampus itu minimal ya kalau bisa. Sebenarnya bisa dibuat program ini paket gitu loh Mas, 3 hari 4 hari gitu kan. Dengan produk itu bagus. Kalau misalkan webinar kayak gini ada sertifikatnya pun kan juga nggak masuk pengembangan diri yang ya niati cari ilmu, diskusi ilmu gitu kan. Kalau guru SD ini alhamdulillah semangatnya malah luar biasa. Tidak ada yang tanya sertifikat tapi mau dilanjutkan nanti. Mau diajari ya. banyak banget. Ya, motivasinya beda-beda sih, ada yang memang cari ilmu niatnya itu kan. Saking semangatnya, ada hal gitu nggak dipikir. Saya ikut sekadar cari sertifikat. Sertifikat juga gampang sih, cuman dibuat sertifikat itu. Cuman sertifikat loh ya, tapi kan itu masuk. Iya, masuk pengembangan diri atau tidak? Iya, pengembangan diri apa tidak kan itu jadi persoalan nanti. Kecuali kerjasama dengan kampus, ada dekan yang mau tanda tangan itu.
Tapi tidak apa-apa yang berbagi seperti ini. Iming-imingnya itu ya. Gimik-gimik. Oh, 21 lebih 10 menit. Anu Kak Dian, roomnya. Ya. Berapa Pak? Kemarin saya setting pukul 21 lebih 15 kalau nggak salah. Nanti biar kalau kurang nanti biar di ini ya. Oh, nggih. Mas 2145 tadi apa ya kalau nggak salah Pak ya? 2145. Oh, berarti sudah di. 24. Nah, ya. 2045 tadi ya Bu Linda ya? Iya. Ya. Dimulai mungkin Mbak Tukijo. Monggo, nggih. Mulai aja Bu Rosi. Dibuka. Ya. Ada presensinya enggak? Bu Ada. Ada Pak. buatkan. Itu sudah Ada, Pak. Oh, oke. Sudah di Ini toh. Sebenarnya kalau kami yang duta itu saya punya di Simpati itu kalau mau pelatihan biasanya membuat link pendaftaran, jadi datanya langsung masuk ke Simpatik itu. Jadi nanti ketemu Rosida telah mengampu berapa ratus orang, Dian seperti itu. Kalau duta sudah dibuat seperti itu. Yang 2018, 2017, kalau Mas Keli pun kayaknya belum. Jadi setiap saya mau melatih biasanya mereka pada daftarnya di Simpatik. Tapi saya sebagai narasumbernya begitu. Tapi Ya, sementara- saya kan kebanyakan tatap muka. Mana? Saya kan tatap muka. Gak masalah, tatap muka mau tatap maya itu ya kuncinya peserta daftar di Simpatik. Kalau kami loh ya para duta begitu. Karena sudah diberi akses di Simpatiknya itu. Enggak apa-apa, yang penting ke Google Form dulu untuk lampiran. Nah, saat ini kan belum mengenal, baru tahap mengenalkan musuh. Iya. Jadi memang belum bisa. Maksudnya mau saya buatkan, cuman kalau saya mau buatkan nanti rekapnya masuk ke saya. Oh, gitu. Ya nggak saya buatkan. Yuk Bu Rosi mau dimulai aja gimana? Enggak. Nah. Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam acara Bergas Waras bareng SRP Jawa Tengah. Yang saya hormati Bapak Tukijo selaku CRB Jawa Tengah 2017 yang berkenan hadir pada acara malam hari ini dan ikut mensponsori ya. Terima kasih sekali Bapak Tukijo yang selalu mendukung SRB Jawa Tengah ini. Dan saya sendiri untuk pemaparan materi kali ini nanti akan disampaikan oleh SRB Jawa Tengah Pak Dian Wicaksono, Ibu Mutamimatul Ula, dan Ibu Linda Purmasari. Untuk mengawali acara pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang pertama dari sahabat rumah belajar Bapak Dian Wicaksono. Beliau ini adalah guru dari SDN 1 Taman Sari, Kecamatan Karangwelas, Banyumas. Untuk materinya tentang fitur sumber belajar ya Pak ya. Ya. Bu Rosi. Monggo saya persilahkan Pak Dian. Pak Jo dulu.
Oh iya, Pak Jo, apabila ingin memberikan arahan-arahan terlebih dahulu. Terima kasih Bu Rosida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Wassalatu Warahmatullahi wassalam. wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sahabat rumah belajar yang berbahagia, dan Bapak Ibu peserta peserta webinar apa nanti judulnya Seger Waras atau Bagas Waras ya? Bergas waras. Bergas waras. Bergas Waras, JNJ. Terima kasih pada malam hari ini, luar biasa semangat berbaginya karena tentu dengan ridho Allah. Bapak Ibu yang sudah bergabung, terima kasih juga. Kami sampaikan sedikit saja karena saya harus ke room sebelah. Jadi kegiatan ini menjadi langkah kesekian para guru yang sudah lolos di level 4, level berbagi. Di Jawa Tengah ada 30 guru dari semua jenjang SD, SMP, dan SMA, SMK. Mereka sedang gencar-gencarnya melakukan sosialisasi portal rumah belajar untuk mendukung pembelajaran jarak jauh dan berbagai macam pengembangan maupun aplikasi program berbasis TIK lainnya, Bapak Ibu. Jadi malam hari ini Bapak Ibu tidak rugi kalau menyimak paparan beliau-beliau nanti, karena mereka atau beliau sudah teruji sampai di level 4. Ya. Level 4 itu tidak main-main karena memang program pembatik mengacu kepada program UNESCO. Jadi acara ini kita niati thalabul ilmi, mencari ilmu untuk bekal kita bersama mumpung masih di pandemi. Jangan sekadar melihat sertifikat begitu nggih. Tapi cobalah ilmu yang akan kita dapatkan dari beliau-beliau ini. Beliau dengan ikhlas akan berbagi, maka kita ikhlas juga untuk menerima. Jadi terima kasih Pak Dian, Bu Mutami Matul, Bu Rosida, Iya, Bu Pak. Linda, selamat berbagi nanti untuk berbagi ilmu. Mudah-mudahan barokah ilmunya, tidak hanya Amin. dunia juga. Amin, amin. Terima kasih, monggo dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jo. Ya. Monggo Pak Dian untuk pemaparan yang pertama. Langsung ya, Bu. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, mental. Terlempar semua kita. Lempar lagi. Ya. Namun saya jadikan host nggih, Pak Dian ya, Pak Dian. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Tunggu teman-teman masuk dulu. Terlempar semua tadi. Bentar nggih Bapak Ibu, tunggu teman yang tadi terlempar masuk lagi.
sambil mempersiapkan. Tunggu sebentar apa gimana ini, Bu? Bu Linda, Bu Tami, Bu Ros, oh gimana ini? Halo, Tunggu sebentar atau langsung aja mulai? Langsung aja Pak Dian. Oh iya, oke. Itu link absennya udah Pak masuk Dian belum? nanti waktunya sampai 7.55 ya. Oke, siap. Ya, sampai mudah-mudahan bisa selesai. Oke, langsung mulai aja ya. Ya. Oke. Saya langsung share screen ya. Oke, saya langsung mulai. Materi saya untuk kali ini adalah berkarya dengan rumah belajar. Kita sebagai guru harus bisa berkarya, harus bisa berinovasi. Bagaimana caranya kita berkarya dengan rumah belajar? Tapi sebelum kita berkarya, kita kenalan dulu dengan rumah belajar, Bapak Ibu. Perkenalkan sebelumnya ya, saya Dian Wicaksono dari SD Negeri 1 Taman Sari, Korwil Cam Dindik Karanglewas, Kabupaten Banyumas. SRB Jawa Tengah tahun 2020 bersama dengan teman-teman semua di sini. Apa itu portal rumah belajar? Portal rumah belajar adalah portal pembelajaran yang menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antara komunitas. Dapat dimanfaatkan oleh siswa, guru, dan juga masyarakat luas. Dengan menggunakan rumah belajar, kita dapat belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Seluruh konten yang ada di rumah belajar dapat diakses dan dimanfaatkan secara gratis. Terlebih kita sudah mendapatkan bantuan internet kuota belajar, kita bisa memanfaatkannya. Mari belajar dan bergabung dengan pengguna lainnya di rumah belajar. Silahkan Bapak Ibu untuk bisa bergabung bersama kami di rumah belajar. Bagaimana cara bergabungnya? Silakan Bapak Ibu masuk ke laman Pramban, ketikkan belajar.kemdikbud.go.id. Kemudian masuk dengan klik login. Bapak Ibu bisa menggunakan akun Google, Rumah Belajar, atau Facebook untuk meregistrasi diri sebagai anggota di rumah belajar. Bapak Ibu akan diminta memilih sebagai guru atau sebagai murid. Selanjutnya, silahkan isi form yang sudah tersedia. Tinggal diisi, sesuaikan sebagai guru atau sebagai murid. Rumah belajar memiliki fitur utama, yaitu sumber belajar, kelas maya, bank soal, dan laboratorium maya. Pada sumber belajar, fitur yang menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum, materi ajar disajikan secara terstruktur dengan tampilan yang menarik dalam bentuk gambar, video, animasi, simulasi, evaluasi, dan permainan. Nanti tampilan pada sumber belajar seperti ini Bapak Ibu. Saya mengajak Bapak Ibu untuk berkarya dan berinovasi. Kita ciptakan karya-karya inovatif kita supaya kita bisa bagikan kepada rekan-rekan kita, sahabat-sahabat guru yang ada di seluruh penjuru tanah air. Dan akan dimanfaatkan juga oleh peserta didik kita. Nanti saya mencoba untuk mengupas tentang sumber belajar. Tentang fitur utama di portal rumah belajar juga ada fitur pendukung. Di situ ada peta budaya, buku sekolah elektronik, wahana jelajah angkasa, karya bahasa dan sastra, PKB serta edugame, fitur terbaru dari portal rumah belajar.
Di portal Rumah Belajar juga ada sumber belajar lainnya Bapak Ibu. Ini adalah produk-produk dari Pusdatin Kemdikbud. Silahkan Bapak Ibu untuk mengaksesnya juga. Lalu bagaimana cara kita mengunggah konten di sumber belajar Bapak Ibu? Kita sudah berkarya, kita sudah berinovasi, kita ingin karya kita dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh sahabat-sahabat kita, oleh siswa-siswa kita di seluruh penjuru Indonesia. Bapak Ibu nanti dapat mengakses sumber.belajar.kemdikbud.go.id/repost. Nanti kita akan praktekkan bagaimana cara mengunggah hasil karya yang kita buat supaya dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh semua. Berbagi itu indah. Langsung saja ya, kita akan praktekkan bagaimana cara mengunggah fitur Rumah Belajar ini. Bentar Bapak Ibu. Pada halaman perambahan kita bisa mengupload konten kita dengan dua cara. belajar.kemdikbud.go.id. Kita masuk dulu. Kita login. Saya sudah mendaftar nih sebagai anggota. Kita tinggal memasukkan alamat email akun kita yang sudah terdaftar. Sharingnya ada ininya nggak ya Bu? Jelas nggak Bu? Terlihat. Terlihat ya Bu? Oke. Kita sudah masuk di fitur sumber belajar. Ketika kita pertama masuk ke dalam portal portal Rumah Belajar, otomatis kita akan masuk ke dalam fitur sumber belajar. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ada konten video terbaru dan ada konten web terbaru. Di bawah juga ada konten audio. Ini adalah sumber-sumber belajar hasil karya dari sahabat-sahabat kita semua. Dari sahabat-sahabat guru di seluruh penjuru tanah air Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat berkarya di sini. Ini akan menjadi wadah bagi karya Bapak Ibu semua. Yang saya akan contohkan di sini ada konten audio video. Bagaimana cara menguploadnya? Kita tinggal tambah konten. Di sini sebelah kiri, di tab sebelah kiri ada tambah konten. Nanti kita masukkan nama konten yang akan kita buat, judulnya. Konten tersebut adalah konten kurikulum atau non-kurikulum. Karena kita guru, pasti kita masuk ke konten kurikulum ketika video yang kita buat adalah video pembelajaran. Untuk teks, misalnya kita contohkan, masukkan nama, mengenal sudut, misalkan. Untuk tag, kita bisa tuliskan, misalkan, kelas 3. Kita pisahkan dengan tanda koma, Bapak Ibu. Kita pisahkan untuk membuat tag selanjutnya dengan koma. Kemudian spasi, nanti otomatis koma otomatis akan membuat tag yang lainnya. Kelas 3, berarti ini kontennya matematika. Matematika. Ini tujuan tag untuk mengelompokkan tagar, mengelompokkan konten yang kita buat. Matematika kelas 3 kurikulum 2013 dan sebagainya. Silakan Bapak Ibu buat tagnya yang sesuai dengan materi atau karya yang sudah Bapak Ibu buat. Jenjang saya pilih SD mungkin karena ini untuk kelas 3 SD. Kita pilih kelas lagi di sini, kelas 3. Mata pelajarannya tadi matematika. Sudah ada pilihannya. Indikator ini bisa kita pilih ke sini.
Atau mungkin jika tidak ada, nanti bisa kita tulis pada kolom keterangan atau kolom deskripsi. Selanjutnya, Bapak Ibu tinggal pilih konten. Konten yang dimaksud adalah karya dari Bapak Ibu tadi. Tadi jenisnya adalah audio, PDF, atau video. Karena kita akan mengunggah video pembelajaran, maka kita pilih video. Saya menerima dan menyetujui syarat ketentuan. Syarat ketentuan silahkan Bapak Ibu download apa saja yang menjadi ketentuan dari portal Rumah Belajar agar karya dari Bapak Ibu dapat diterima dan dapat ditampilkan pada portal Rumah Belajar. Saya setuju, dicentang ya Bapak Ibu. Kemudian format file, jika itu bentuknya video menggunakan format MP4, OOG, atau WebM. Sedangkan untuk konten audio menggunakan MPEG, OGG, atau MP3. Ukuran filenya maksimal 500 MB. Silahkan Bapak Ibu klik unggah dan silahkan cari karya Bapak Ibu yang sudah dibuat, yang sudah sesuai dengan ketentuan permintaan dari portal Rumah Belajar. Begitu nih Bapak Ibu cara untuk upload karya video. Ada di menu bar sebelah kiri. Untuk cara yang kedua, Bapak Ibu juga bisa membuka alamat sumber.belajar.kemdikbud.go.id/repost. Silakan Bapak Ibu masuk ke dalam alamat tersebut. Nanti sama caranya Bapak Ibu, kalau di sini lebih praktis. Bapak Ibu nanti tinggal login. Tunggu sebentar Gih. Ini masih belum mau masuk ya. Oh, mungkin karena saya belum logout ini apa ya? Yang nggak mau login. Coba saya logout dulu. Kita masuk ke alamat yang tadi, repost. Bapak Ibu tinggal login. Dengan akun Bapak Ibu tadi. Ini saya sudah login, nggih. Bapak Ibu pilih upload ini di sebelah kiri, upload file. Kalau untuk laman ini akan lebih mudah ketika Bapak Ibu mengunggah karya Bapak Ibu yang berupa MPI, media pembelajaran interaktif yang berbasis web, yang HTML5. Tinggal ditulis nih Bapak Ibu, sama seperti tadi, judulnya apa, deskripsinya apa, tag-nya bagaimana, jenjangnya untuk SD, SMP, SMA atau SMK, kelasnya kelas berapa, jenis filenya ini nggih, ada website dan ada aplikasi. Bapak Ibu tinggal pilih gambar ini untuk cover, nanti cover yang tampil di dalam Rumah Belajar. Pilih filenya, silahkan Bapak Ibu. Kalau untuk konten webnya di sini Bapak Ibu unggah file berformat zip. Jadi hasil dari output aplikasi, mungkin Bapak Ibu ada yang menggunakan iSpring, ada yang menggunakan Articulate Storyland, itu hasil dari eksportannya yang berupa file zip. Nanti Bapak Ibu tinggal upload. Jadi di sini utuh dalam bentuk zip. Ini contoh file-file dari teman-teman kita yang sudah diupload melalui laman ini. Ini contoh file yang sudah pernah saya upload. Di sini ada.
yang sudah pernah saya upload Bapak Ibu. Nanti rumah belajar menunggu karya dan inovasi Bapak Ibu guru semua dapat berpartisipasi, berperan aktif, memajukan kualitas pendidikan di Indonesia. Semua karya Bapak Ibu. Bapak Dian, Nggih. Bapak Dian, mohon jangan terlalu cepat-cepat. Oh, nggih. Ya, ada teman yang mengikuti ini. Oh, nggih. Sambil praktek berarti nggih. Ya, Oh, nggih, boleh. Oke, ini yang dari repost aja ya, yang paling mudah nggih. ya, diulangi yang dari repost. Oke, nggih. Bapak Ibu, nanti untuk masuknya kita tinggal ketik nggih di Pramban sumber.belajar.kemdikbud.go.id/repost. Silakan nanti Bapak Ibu masuk login nanti nggih di sebelah kanan atas sini nggih. Pojok. Login. Silakan masuk menggunakan akun Google, akun Rumah Belajar atau akun Facebook. Karena di sini saya sudah punya akun Rumah Belajar menggunakan akun Google, saya tadi login langsung diarahkan masuk. Di sini Bapak Ibu tinggal pilih upload file di sebelah kiri. Klik sama dengan tadi ketika kita mengunggah file video. Kalau file video tadi kita uploadnya di sumber belajar langsung nggih. Kalau ini untuk mengunggah file yang berupa aplikasi media pembelajaran interaktif, berupa website atau berupa aplikasi. Bapak Ibu biasanya menggunakan aplikasi untuk membuatnya, itu yang kadang dikenal kan, sudah dikenal itu Articulate Storyline 3, ada juga yang menggunakan iSpring atau software apapun itu nggih. Ketika Bapak Ibu mengekspor, itu diekspor dalam bentuk HTML5. Nanti hasil eksportannya adalah HTML5 dan dibungkus lagi dalam ekstensi zip. Silahkan Bapak Ibu tadi yang sudah saya contohkan nggih. Mengenal sudut, kita isi judulnya. Mengenal sudut. Kemudian deskripsinya. Mengenal jenis sudut. Contohnya nggih. Tagnya tadi yang saya contohkan kelas 3, pisahkan dengan tanda koma. Kemudian matematika, tanda koma lagi. Misalkan kurikulum 2013, koma lagi. Ini untuk membuat tag. Jenjang yang saya pilih adalah jenjang SD, sesuaikan dengan konten yang Bapak Ibu buat. Jenjang SD, kemudian pilih kelasnya, kelas berapa. Ini nanti saya coba langsung untuk upload nggih. Saya coba upload lagi. Jenis filenya tadi adalah jenis file website. Browse, pilih gambar, silahkan pilih gambar yang Bapak Ibu kehendaki. Bapak Ibu buat terlebih dahulu nggih untuk menjadi cover di portal Rumah Belajar. Ini yang sudah pernah saya buat nggih. Covernya kita ambil, kemudian filenya. Filenya dalam bentuk zip. Dalam bentuk zip. Bentuknya yang buku diikat itu nggih Bapak Ibu. Kemudian open. Ini contohnya seperti ini. Kita tulis judul, kita tulis deskripsi, ada tagnya, jenjangnya apa, untuk kelas berapa, aplikasi atau karya yang Bapak Ibu buat itu berupa video atau berupa aplikasi media pembelajaran interaktif. Kalau video tadi kita uploadnya di fitur Rumah Belajar, sedangkan untuk media pembelajaran interaktif kita uploadnya di sini. Kemudian kita pilih upload, kita tinggal tunggu.
sampai selesai. Ini mungkin upload cukup lama nih Bapak Ibu, karena tergantung dari besaran file yang kita buat. Jadi yang sudah saya coba ada. Nggih, seperti itu Bu Rosi. Enggak, saya Iya, Pak kembalikan Dian. pohon. Nggih. Dari yang saya tangkap, sumber belajar ini selain dapat digunakan Bapak Ibu dalam pembelajaran, juga bisa digunakan sebagai wadah dalam kita berkarya, nggih. Betul. Heeh. Jadi Jadi kalau nanti ada Bapak Ibu bisa yang punya karya yang mungkin nanti disesuaikan dengan aturan di portal Rumah Belajar, bisa diupload di sini sebagai wadahnya dan bisa dinikmati, dimanfaatkan oleh teman-teman kita semua. Ini barusan nggih yang baru saya upload sudah muncul di sini. Mengenal jenis-jenis sudut. Iya. Kita tinggal tunggu konfirmasi dari pihak Pusdatin. Nggih, kata Ya, Bu itu di Rosi. bawahnya ada milik saya itu. Oh, iya, Masih yang putih. standby di situ. Yang mana ya, Bu? Yang ungu. Ini. Iya, Oke. ungu rasa taro. Si Tasya ini. Iya. Nah, ini ada karyanya dari Bu Rosi juga sudah diupload di sini. Monggo Bapak Ibu untuk mengupload itu sangat mudah. Sekarang tinggal kita bagaimana kemauan untuk membuat karya. Silakan Bapak Ibu berlomba-lomba untuk mengisi sumber belajar agar ilmunya tidak hanya dimanfaatkan atau dinikmati oleh siswa-siswinya, tetapi bisa dinikmati oleh siswa-siswi di seluruh Indonesia ini. Betul. Dinikmati Apabila oleh Bapak teman-teman Ibu seluruh Indonesia. ada pertanyaan, bisa raise hand atau Ini bisa pertanyaan menuliskannya dulu atau di selesaikan kolom dulu, chat. Bu Rosi? Langsung pertanyaan dulu saja, Pak, Oh gitu, biar nggih. tidak lupa. Nggih. Nggih. Monggo, Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan. Tadi penjelasan Mandan ngebut soalnya ada batasan waktu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke Bu Mutami Matul Ula, nggih. Apa mungkin di chat ada enggak? Oh, nggih. Belum Nggih. ada. Nggih. Nanti misalkan ada, nanti bisa ditanyakan nanti. Oke, di belakang. Untuk Jawab. pemaparan materi yang kedua dari Bu Mutami Matul Ula tentang edugame ya, Bu ya? Oke, tentang pemanfaatan edugame dalam PJJ. Pemanfaatan edugame. Nah, untuk sekedar informasi, Bu Mutami Matul Ula ini dari SD mana, Bu? SD Negeri 1 Sukomulyo, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal. Iya, tadi kebetulan belum ngisi form ya. Nggih, monggo Bu Mutami Matul Ula, saya persilahkan. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya, Bu ya? Jelas. Terdengar. Yang saya hormati Pak Tugijo sebagai Duta Rumah Belajar Jawa Tengah tahun 2017, dan Bu, di tengah-tengah kita ternyata ada Pak Indro Yarno dari Pusdatin, nggih? Oh, iya. Yang saya hormati Pak Indro Yarno dari Pusdatin, dan yang saya hormati teman-teman SRP dan peserta webinar hari ini. Ya, Bu Tamtam, silakan. Hari ini saya akan memaparkan tentang Pak Indro, terima kasih Pak Indro. Tentang pemanfaatan edugame. Izin share screen ya, Bu Rosi. Ya, monggo Bu, silahkan. Itu mengacu pada yang sudah disampaikan oleh pemerintah, Mas Menteri ya. Jadi kita bisa mengacu karena memang ini Merdeka Belajar, punya kesempatan dan peluang untuk bisa memilih mau memakai kurikulum yang mana. Mau memakai kurikulum nasional, yang kedua kurikulum darurat, yang ketiga mau disederhanakan sendiri. Dan akhirnya
ketika saya memilih menyederhanakan kurikulum secara mandiri. Istilahnya saya Bu Rosi, merancang apakah sendiri. pemaparan saya Karena sudah terlihat menyesuaikan PowerPoint-nya? dengan kondisi yang ada Belum, saat Bu. ini. Belum. Pertama, Belum. pemanfaatan teknologi digital. Yang itu yang saya gunakan ya Bapak Ibu. Teknologi digital Sudah terlihat, Bu? Belum, masih abu-abu. Ya, Nah, masuk. sudah. Masih abu-abu Sudah, Bu. ya. Sudah? Sudah. Oke. Baik, perkenalan dulu ya. Saya Mutami Matul Ula dari SD Negeri 1 Sukomulyo, Kabupaten Kendal. Sekarang akan memaparkan tentang pemanfaatan edugame dalam pembelajaran jarak jauh. Baik, Bapak Ibu, dalam pembelajaran jarak jauh ini memang kita harus daring, nggih. Kita harus daring, ada dampak positif, juga ada dampak negatif dari pembelajaran jarak jauh ini. Dampak positif dari belajar online itu yang pertama memicu percepatan transformasi digital pendidikan. Jadi mau tidak mau guru, siswa maupun orang tua itu sekarang harus dapat mengoperasikan smartphone. Ya, smartphone-nya digunakan untuk pembelajaran jarak jauh sehingga memicu transformasi digital ini semakin tambah cepat. Lalu yang kedua, dampak positifnya adalah munculnya aplikasi belajar online. Jadi sekarang ini memang sudah banyak aplikasi belajar online dan kita juga punya rumah sendiri ya, namanya Rumah Belajar. Misalnya banyak sekali fitur-fitur, ada fitur utama dan ada fitur pendukung, dan fitur pendukungnya salah satunya ini adalah edugame yang bisa kita manfaatkan bersama. Guru dapat memanfaatkan, siswa juga dapat memanfaatkannya, bahkan masyarakat luas juga bisa memanfaatkan edugame ini. Dampak positif yang lain adalah banyaknya kursus online. Memang sekarang kan memang pembelajaran jarak jauh, jadi semakin hari semakin banyak kursus online. Dan ada kreativitas tanpa batas, di mana guru maupun orang tua maupun siswa ini harus bisa berkreasi bagaimana caranya supaya pembelajaran jarak jauh ini bisa menarik, ya, bisa menarik supaya semuanya berkreasi, membuat misalnya ada Pak guru yang membuat video pembelajaran itu memang sengaja dilakukan untuk supaya siswanya dapat tetap belajar dan tahu tentang materi-materi yang diajarkan, karena memang untuk pembelajaran jarak jauh ini kan memang tidak tatap muka, jadi agak kurang gitu, kurang materinya kalau belum disampaikan secara langsung itu kurang mantap bahasanya gitu. Jadi di sini akhirnya muncul kreativitas yang tanpa batas. Lalu dampak positif lainnya itu adanya kolaborasi orang tua dan guru. Jadi di sini apalagi untuk saya ya yang kelas 3, mengajar kelas 3 SD itu memang harus ada kolaborasi antara orang tua dan guru karena tidak setiap siswa itu memegang smartphone. Oke. Jadi guru dan orang tua itu saling berkolaborasi bagaimana caranya nantinya orang tua itu menyampaikan materi ya kepada anaknya. Dari guru, misalnya dari guru bisa memanfaatkan sumber belajar yang ada di rumah belajar, diberikan di grup misalnya, itu nanti kan kolaborasi antara orang tua dan guru. Dan dampak yang lain adalah penerapan ilmu di tengah keluarga. Jadi karena memang PJJ, orang tua, keluarga dapat belajar bersama ya, dapat menerapkan ilmu belajar bersama-sama di tengah keluarga karena memang
belajar dari rumah ya, jadi banyaknya di rumah. Jadi bisa berdiskusi kecil tentang materi pelajaran yang sedang dilaksanakan pada pembelajaran saat itu. Kemudian membangun mental positif. Jadi dengan belajar dari rumah ini kita dapat membangun mental positif dan supaya mental kita positif terhindar dari yang sekarang wabah penyakit corona ini. Lalu, selain dampak positif juga ada dampak negatif dari BDR ya. Pastinya kalau setiap sesuatu itu ada kurang dan lebihnya. Nah, dampak negatifnya itu yaitu kurangnya interaksi sosial antara teman, antara siswa dan temannya, ataupun antara guru dan siswanya. Jadi di sini kurangnya interaksi saja, interaksi sosial. Lalu yang kedua, pelajar itu atau siswa sulit dalam memahami materi pelajaran karena kadang yang tatap muka saja ada beberapa siswa yang belum bisa langsung menangkap pelajaran. Nah, di sini juga dampak negatifnya, pelajar sulit dalam memahami materi pelajaran. Dan juga karena belajar dari rumah seperti videonya Pak Dian kemarin ya, itu anaknya ibunya malah tidak belajar, pegang HP, tidak belajar malah main game gitu ya. Jadi banyak juga siswa yang kecanduan dengan game online. Nah, di sini dengan kecanduan game online ini Rumah Belajar itu punya fitur yang terbaru yaitu EduGame. Jadi kita hari ini akan main game bersama-sama ya Bapak Ibu. Kecanduan game online. Nah, untuk meningkatkan motivasi belajar siswa daripada main game online ya, itu dengan menggunakan EduGame, fitur yang ada dalam fitur pendukung yang ada dalam Rumah Belajar. Caranya dengan mengakses belajar.kemdikbud.go.id/edugame. Jadi di sini Rumah Belajar memiliki game edukasi yang pastinya sudah dikonsep dan sudah disesuaikan dengan kurikulum dan materi yang ada. Dan di sini Rumah Belajar itu sudah mempunyai 22 edugame ya. Bisa dimainkan oleh dari siswa SD, ada juga yang untuk SMP, SMA. Nah, di sini EduGame bermain sambil belajar dengan beragam game interaktif yang telah dirancang untuk membantu siswa memahami konsep dasar dari materi yang disajikan. Nah, ini bisa buka portal Rumah Belajar dengan belajar.kemdikbud.go.id, lalu kemudian pilih fitur pendukung, nanti bersama-sama ya main game, lalu pilih fitur EduGame. Nah, Bapak Ibu, sharing pengalaman saja ya, ini saya sudah memperkenalkan EduGame kepada siswa saya sendiri. Yang pertama itu saya memberikan materi untuk sebagai penguatan, dan hari berikutnya juga ada ini tentang penjumlahan karena kelas 3 pada awalnya tentang penjumlahan. Lalu setelah memberikan materi itu beberapa hari kemudian, 1 minggu kemudian, ini saya bertanya lagi kepada anak-anak ya. Ini yang pertama, apakah anak sudah bisa penjumlahan seperti itu. Nah, saya menginginkan anak-anak menjawab dengan menggunakan voice note suara mereka sendiri. Misalnya saya bisa Bu Guru, itu banyak sekali yang menjawab, ini responnya. Dan yang sudah menjawab kita respon juga supaya mereka semangat ya. Bagus, misalnya ayo. Nah, setelah itu, setelah mereka sudah merespon, Bu, saya sudah bisa penjumlahan. Nah, lalu di sini saya mengajak anak-anak untuk bermain EduGame ini. Ya, dengan share link dari yang disesuaikan. Di sini saya memilih game volume antariksa yang pertama yang tentang penjumlahan. Di sana walaupun tulisannya untuk kelas 2 ya di EduGame-nya, tapi saya gunakan juga untuk kelas 3 karena memang masih sesuai. Di sini saya share link-nya dan
anak-anak langsung membuka dan memainkan game. Nah, ini anak-anak saya Saya bakal cari. tanyakan sampai berapa levelnya rata-rata Saya bakal cari. sampai level 2. Ya, rata-rata sampai level 2. Mungkin ini tidak hanya untuk kelas 2, kelas 3, tapi juga bisa untuk kelas-kelas yang di atasnya. Karena semakin tinggi levelnya pasti soalnya akan semakin sulit, seperti itu. Ini hanya sharing pengalaman saya saja, Bapak Ibu. Sekarang kita bisa mencoba belajar bersama-sama untuk main game ya. Caranya tadi Saya bakal cari ini. Bu Rosi izin, ini screen-nya sudah terlihat ya? Bisa ya? Belum, Belum, Bu. belum. Bu. Oh, belum, sebentar. Ya, Nggih, nggih. screen-nya. Tidak terlihat screen-nya. Nah, ini. Diulang dulu coba, Bu. Share. Yang Iya. Google, sharing yang Yang Google saja. sharing Google. Share web browser, Bu. Ya, dicoba, Bu. Ya, Bukan yang itu. oh, bukan. Bukan. Eh, Yang ada Google Chrome atau screen, ya. Sudah, Bu? Oke, masuk. Yang Udah iya masuk. sudah. Ya. Bapak Ibu, ayo kita bersama-sama coba membuka EduGame. Alamatnya masih sama ya, di rumah kita sendiri, belajar.kemdikbud.go.id. Kita tunggu sebentar. Apa nek? Ini agak lama ya sinyalnya ya, Bu Rosi ya. Iya. Berhenti ya? Putusan sinyal tidak bisa diganggu gugat, Bu. Iya, betul. Ditutup. Pintunya tutup, Mas. Nggih anu mun rusak. Ditutup, Mas, pintunya, Mas. Mas, pintunya tutup di situ, Mas. Ayo bakal cari. Nggih ngencam mereka temen kirim. Ayo bakal cari. Mbok. Masih muter-muter ini. Cover sini ya, malah berhenti apa ya, Bu? Di share screen-nya berhenti. Gimana, Pak? Di share screen-nya berhenti ini. Share screen-nya berhenti? Oh, bentar. Sharing. Sudah kelihatan, Pak Dian? Belum. Belum, Bu. Belum. Ya. Memang agak susah kalau apa? Langsung di browser, kayak tadi saya juga begitu. Ya. Yang share screen coba, Bu. Yang share screen, ini share Google Chrome. Bu Rosi, ini sinyal saya agak bermasalah. Oh, gitu. Iya. Ini masuk portal rumah belajar lama sekali. Oh.
Oke. Ripon mau dilanjutkan dulu Oke. atau mau bagaimana? Nggih, cukup dari saya nggih. Nggih. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dilanjutkan ke pemateri selanjutnya, Bu Rosi. Ya. Terima kasih, Bu Ya, Rosi. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Ibu, apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan untuk tentang fitur game ini ya, fitur EduGame. Fitur EduGame ini adalah fitur yang terbaru dari portal Rumah Belajar. Saya tunggu pertanyaannya apabila ada yang ditanyakan. Belum ada, nggih? Bu Linda siap? Siap. Kalau tidak ada pertanyaan, akan dilanjutkan ke pemateri selanjutnya, yaitu Bu Linda Nurmasari. Beliau ini adalah guru dari SDN Masaran 1, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, nggih, Bu, nggih? Iya, Bu. Nah, beliau akan memaparkan tentang jelajah angkasa luar. Monggo Ibu, saya persilakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu semua. Mungkin Bapak Ibu DRB, Bu Asih, Pak Tukijo, dan dari Pusdatin, Pak Indro, teman-teman SRB, dan juga teman-teman yang malam ini sudah ikut bergabung di room. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Saya izin share screen ya, Bu. Nggih, Bu, monggo. Sudah terlihat? Sudah. Iya, jelas, Bu. Sudah masuk. Baik Bapak Ibu, untuk malam ini saya akan menyampaikan tentang wahana jelajah angkasa. Mungkin saya mulai dari sejarah singkatnya dulu supaya kita mengenal apa itu fitur jelajah angkasa ini. Jadi fitur ini sebenarnya merupakan aplikasi dari Microsoft yang dibuat oleh Microsoft yang bernama Worldwide Telescope, yang merupakan aplikasi yang memadukan citra maya dari teleskop Hubble NASA. Awalnya dibuat oleh Microsoft Research, tetapi sekarang merupakan proyek open source yang dihosting di GitHub. Nah, Indonesia itu merupakan negara pertama yang mengintegrasikan aplikasi ini di portal. Dan sejak tahun 1970 sudah sekitar 50 juta citra maya yang dikumpulkan. Fitur jelajah luar angkasa ini diresmikan oleh Pak Menteri Bapak Muhammad Nuh pada 13 Maret 2013. Tampilannya untuk jelajah luar angkasa seperti ini. Nanti bisa kita lihat secara langsung, kita praktikkan bagaimana cara membukanya. Mudah-mudahan nanti lancar ya sinyalnya. Kemudian untuk untuk linknya itu bisa langsung di sini di HTTP. Kemudian ini di sini WWT itu Worldwide apa ya T-nya? Worldwide Telescope belajar.kemdikbud.go.id, atau bisa juga masuk ke belajar.kemdikbud.go.id, kemudian baru masuk ke fitur pendukung. Nah, di sini ada 5 mode yang bisa kita gunakan, yaitu mode langit. Nanti tampilannya seperti ini.
Kemudian mode bumi, tampilannya kurang lebih seperti ini, ada macam-macam lagi juga. Kemudian untuk mode planet, akan menampakkan planet-planet yang ada di ruang angkasa, tidak hanya yang ada di tata surya. Ada ratusan atau bahkan mungkin ribuan planet. Kemudian ada mode panorama. Di mode panorama ini, nanti yang tampil itu adalah potret-potret yang diambil dari luar angkasa. Misalnya dari robot yang dikirim ke sana atau dari Apollo dan sebagainya. Kemudian ada juga fitur tata surya yang tampilannya kurang lebih nanti seperti ini. Dulu Indonesia pernah mempunyai astronot yang bernama Taufik Akbar dan juga Pratiwi Sudarmono. Namun sayangnya meskipun sudah dilatih oleh NASA dan beliau berdua sudah siap berangkat, sebelum itu ada masalah di NASA, yaitu ada pesawat ulang-alik yang mengalami ledakan dan menewaskan 7 kru. Akhirnya keberangkatan mereka ditunda dan bahkan sampai sekarang tidak jadi berangkat. Jadi dalam sejarah Indonesia belum pernah mengirimkan astronot ke ruang angkasa. Nah, harapannya mudah-mudahan kelak banyak astronot Indonesia yang benar-benar bisa menjelajah antariksa. Mungkin nanti murid-murid kita ya Bapak Ibu. Mungkin aplikasi ini cukup bisa menginspirasi bagi mereka. Dan banyak sekali sebenarnya yang bisa dipelajari dari aplikasi ini. Mungkin kalau guru SMP atau guru SMA yang sudah paham antariksa itu mungkin penjelasannya bisa lebih mendalam, sedangkan di SD masih terbatas. Oke, ayo kita jelajahi angkasa. Kita coba untuk membuka fiturnya langsung di rumah belajar. Mudah-mudahan nanti berhasil. Oke, ini saya tutup dulu. Saya coba share browser. Kelihatan nggih, Bro? Kelihatan, Bu. Bisa kita mulai dari membuka web rumah belajar seperti yang tadi ditampilkan oleh Pak Dian di sesi yang pertama. Agak lambat juga ya, mungkin berat ini. Oke, ini fitur-fitur utama rumah belajar yang tadi sudah disampaikan Pak Dian. Kemudian untuk fitur wahana ruang angkasa itu ada di sini, ada di fitur pendukung. Jadi kita klik lihat selengkapnya. Nah, ini wahana jelajah angkasa, kita klik. Nah, ini Bapak Ibu, jadi tampilan awalnya seperti ini. Ini sebenarnya Pusdatin dulu itu riwayatnya kerjasama dengan Microsoft. Kita close saja yang ini. Masih loading. Mungkin kita coba yang ada di bawah ini dulu ya Bapak Ibu. Jadi mode yang tadi
Saya tampilkan di PPT ada 5 mode tadi itu letaknya di bawah sini. Ada Earth, kemudian ada planet, ada sky, panorama, dan solar system atau tata surya. Yang ini itu adalah tampilan dari sky. Jadi di sky ini ada rasi bintang. Nah, ini tadi klik planet. Coba saya kembali ke sky lagi. Tampilannya di sky seperti ini. Jika Bapak Ibu menggunakan mouse, itu bisa di-scroll ke atas dan ke bawah untuk mengecilkan atau membesarkan tampilan. Tapi jika menggunakan keyboard, bisa dengan shift, menekan shift, kemudian tanda plus. Nah, tanda plus untuk mendekatkan. Atau jika untuk menjauhkan, maka menekan shift, kemudian menekan tanda minus. Itu yang tampilan sky. Tampilan sky sendiri itu imagery-nya ada beberapa. Nah, ini kita bisa pilih yang sesuai dengan keinginan kita. Mungkin semakin sering kita membuka aplikasi ini, kita akan semakin paham, ya. Karena banyak sekali yang bisa dijelajahi di sini. Kita coba tampilan Earth atau bumi. Untuk tampilan Earth sendiri ada beberapa juga, ada Bing Maps, Aerial, Bing Maps Hybrid, Bing Maps Streets, dan juga Earth at Night 2012. Jika ini dekatkan, sekali lagi kita menekan Shift dan Plus. Tapi tergantung sinyal kita juga sih. Ini agak susah sinyalnya, jadi tidak bisa cepat. Nah, selain bisa kita dekatkan atau kita jauhkan, ini juga bisa kita putar. Jadi tampilannya 3D, Bapak Ibu bisa kita putar seperti ini. Nah, mungkin dibandingkan peta, ini lebih efektif ya Bapak Ibu. Karena masih banyak siswa itu yang salah persepsi, mengira bahwa kita di bumi itu tinggalnya di dalam. Ini seperti saya dulu waktu masih SD, jadi saya salah persepsi, saya berpikir bahwa saya tinggal di dalam bumi, padahal di dalam itu ada inti bumi yang panas, ya. Kemudian saya berpikir kalau keluar angkasa itu harus menembus kerak bumi ini. Kalau ditunjukkan langsung seperti ini, saya yakin tidak ada lagi siswa yang salah persepsi. Jadi tahu bahwa kita tinggalnya di kerak bumi, di luar, ya ada laut, ada daratan dan sebagainya. Coba saya dekatkan. Nah, ini ya. Jadi dekatkan seperti ini. Ini sebenarnya mirip dengan Google Maps, Bapak Ibu. Jadi kalau kita dekatkan terus, nanti bisa terlihat semuanya. Mungkin di tempat saya Sragen, Masaran itu bisa terlihat semua. Tapi memang membutuhkan waktu untuk loadingnya. Untuk bumi sendiri ada beberapa tampilan. Ini misalnya Bing Maps Hybrid. Tampilannya seperti ini, ada tulisannya. Kemudian saya coba yang ini saja, Earth at Night 2012. Oke, Bapak Ibu. Mungkin ketika kita menunjukkan kepada siswa kita seperti ini, nah nanti siswa bisa melihat mana tempat yang kira-kira penduduknya padat dan mana yang jarang. Biasanya kalau banyak lampunya ini juga banyak penduduknya, ya. Misalkan kita lihat di sini di Jawa. Nah, Jawa itu luar biasa gemerlap kalau malam. Al.